Ya, dalam surat An-Nahl 125 itu kan menyuruh kita menyampaikan itu kan misalnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, jadi sampaikanlah sesuatu itu. Dakwah itu kan ajakan pada kebaikan. Nah, orang berdebat itu sebetulnya kan awalnya kan dia menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi atau pendapat ulama sesuai mazhabnya itu. Ya, cuma jangan hanya sekedar menyampaikan. Ud'u ilah itu jangan sampai berhenti di situ. Bil hikmah. Harus dengan ada hikmah. Hikmah ini ya kebijaksanaan lah bahasa Indonesia yang paling pas mungkin untuk mewakili kata hikmah. Karena kata hikmah ini bahasa Arab, banyak maknanya saudara-saudara, para pemirsa juga. Hikmah ini banyak penafsirannya. Ada yang mengatakan sesuai kitabullah, sesuai dan sunnah rasulnya, itu juga hikmah namanya. Yang ketiga, sesuai dengan pikiran yang sehat, qalbun salim, hati yang teduh, hati yang tenang, atau nafsul mutmainnah, istilahnya ya tuan nafsul mutmainnah, hati yang benar-benar diridhoi oleh Allah, ya yang maradiyah, yang diridhoi oleh Allah. Itu yang perlu dikemukakan atau yang ditunjukkan oleh siapapun tokoh agama mestinya dalam menyampaikan pesan, apalagi kalau sampai berdebat ya. Jadi bil hikmah. Yang kedua adalah wal mau'izatil hasanah, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan pesan-pesan yang baik, dengan pesan-pesan anjuran kebaikan, tentunya juga dengan bahasa-bahasa yang baik, bukan bahasa provokatif, bukan bahasa menjatuhkan. Nah, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun terjadi perdebatan, wajadilhum billati hiya ahsan. Coba sampai Allah mengatakan billati hiya ahsan. Bukan billati hasan, bukan sesuatu yang baik, tapi ahsan isim tafdil, sesuatu yang paling baik. Jika misalnya ada 3 cara ketika kita berdebat, umpama ABC. Nah, maka Al-Quran menyuruh kita mana dari 3 cara ini yang terbaik ini kita lakukan. Umpama misalnya A, kita berdebat menjatuhin orang. Secara logika ini tidak benar seperti yang kita sampaikan sebelumnya, alasan-alasan termasuk alasan normatif. Kedua, tidak menjatuhkan, tetapi ya misalnya menelanjangi organisasinya. Nah, sedangkan yang ketiga, meluruskan sesuatu, ya menghormati juga yang berbicara, tidak menyinggung organisasi orang. Maka kalau kita gunakan secara sederhana terminologi An-Nahl tadi 125, maka gunakan cara ketiga ini. Jadi bantah orang, tidak menyinggung perasaan orang di depan kita, tidak menelanjangi organisasinya, tetapi pesan kebenaran tersampaikan. Nah, itulah namanya wajadil billati ahsan. Subhanallah. Makanya maaf kalau ada orang yang pagah bahasa kita di NTB ini, terus menganggap ini terus mengkafirkan yang lain. Masya Allah, mohon maaf sekali, saya juga bukan orang yang pintar paling banyak ilmu agama ya, tapi menurut saya beliau ini harus tolong kembali ke Al-Quran. Walaupun dia mengatakan saya sudah atas nama Al-Quran gitu. Jadi Al-Quran yang mana di atas namakan? Karena Al-Quran tidak ada yang menyuruh kita untuk berdebat berkepanjangan, apalagi sambil menjatuhkan pihak yang lain. Lagi itu adalah catatannya sesama muslim gitu kan. Itu tentu tidak bijak. Bukan bil hikmah wal mau'izatil hasanah seperti itu. Ya Allah alam bisawab. Jadi itu menurut saya